YouTube channel Talks with Nada, dan sebelumnya Nada minta maaf karena I've been inactive for some weeks. Nada sempat nggak aktif selama beberapa minggu karena ada sesuatu hal. Tapi alhamdulillah sekarang Nada udah balik lagi sama kalian. Nah, kali ini Nada mau diskusi tentang suatu hal yang menarik nih, yaitu circle. Mungkin kata circle ini udah populer ya buat teman-teman. Nah, tapi sebenarnya circle itu apa sih? Apa enak dan gak enaknya punya circle? Oke guys, tapi sebelum itu Dada pengen jelasin nih sebenarnya circle itu apa sih? Oke, jadi circle itu dalam bahasa Inggris adalah lingkaran. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di lingkaran, itu kan otomatis dia itu seperti membatasi sesuatu yang ada di dalam lingkaran itu. Apapun yang ada di luar lingkaran itu nggak bisa masuk secara langsung karena ada circle. Nah, begitupun juga arti circle yang ada di sekitar kita. Nah, when we talk about friendship, ketika kita ngomongin tentang pertemanan, circle itu artinya pertemanan yang terbatas. Dalam artian, ketika kita memiliki suatu circle pertemanan, itu berarti kita ada kesamaan. Bisa dari hobi yang sama, atau tujuan yang sama, atau kita istilahnya tuh kayak satu frekuensi gitu ya. Nah, dengan adanya kesamaan-kesamaan itu, akhirnya kita memiliki sebuah circle. Nah, gampangnya seperti itu. Dan sepertinya untuk circle sendiri itu udah ada dari Nada waktu SD kayaknya. Ya, dulu tuh waktu SD tuh sempat punya kayak circle-circlean. Jadi SD tuh kayak misalnya kita punya temen nih yang misalnya suka main bola atau suka main bekel atau apapun itulah. Terus biasanya tuh kayak pas waktu di SD itu kita main bareng gitu. Sampai Nada sempat ingat ada temennya Nada tuh sampai ada yang punya circle itu anggotanya itu ada 9. Itu kayak udah mau bikin girl band ya. Jadi banyak gitu. Nah, orang-orang yang ada di dalam circle ini itu mereka cenderung untuk memiliki suatu ikatan yang which is nggak bisa dimasukin secara langsung oleh orang-orang di luar circle mereka. Nah, kira-kira ketika kita memiliki apa dalam konteks pertemanan terus kita memiliki circle yang seperti itu, sehat nggak sih? Well, it depends. Nah, kali ini Nanda pengen cerita tentang enak nggak enaknya punya circle. But don't worry, I'm trying to be natural karena Nanda udah pernah ngalamin kondisi di mana Nanda punya circle yang bener-bener, well, like best friend forever, something like that. Dan Nada juga pernah di posisi ketika Nada bener-bener nggak punya siapa-siapa, literally like I'm with myself and ya nggak ada circle, nggak ada apa-apa, jadi I can feel both of each perspective. Karena Nada mau cerita tentang enaknya dulu ya. Nah, enaknya punya circle itu apa sih? Pertama, punya circle itu bisa membuat kita menjadi lebih positif karena energi-energi yang diberikan oleh teman-teman satu circle kita itu kadang tuh bisa nular gitu ke kita. Jadi misalnya nih teman kita tuh abis menang lomba atau abis beli baju baru, nah itu tuh ada semacam aura yang bikin kita tuh kayak ikutan seneng gitu. Jadi misalnya nih ada kita lagi ngumpul terus habis itu teman kita tuh cerita kalau misalnya dia baru beli HP baru gitu-gitu. Nah, kita pasti bakalan ngerasa seneng gitu. Oh iya ikut seneng ya. Nah, jadi energi positif itu bisa menular teman-teman. Nah, ini jadi ketika kita yang awalnya bad mood, terus tiba-tiba ngelihat teman kita seneng, nah itu bisa ketularan senengnya juga. Jadi it's a good thing about having a circle. Nah, yang kedua, enaknya punya circle adalah kita bisa punya tempat untuk berbagi cerita. Kita bisa curhat dengan teman satu circle kita tentang apapun. Nah, in case di sini yang harus ditekankan adalah
dalam konteks kita udah 100% percaya dengan teman kita. Nah, jadi make sure sebelum kalian cerita apapun ke teman satu circle kalian, itu kalian udah percaya banget sama mereka. Tapi setahun ada ya sih ya, based on my experience, ketika kalian udah membuat suatu circle itu biasanya kalian itu udah ada chemistry yang terikat satu sama lain. Kalian udah ngerasa nyaman, kalian udah ngerasa klik dengan mereka, therefore kalian memutuskan untuk memiliki atau membuat suatu circle di mana hanya orang-orang yang satu frekuensi dengan kalian yang bisa masuk ke circle itu. Jadi ketika kalian mau curhat dengan teman satu circle kalian itu it's a good thing gitu, karena ya balik lagi tadi kalian udah ngerasa nyaman, udah ngerasa percaya kalau misalnya mereka adalah orang yang tepat untuk menjadi tempat kita bercerita. Nah, jadi ketika kita pengen curhat, pengen cerita apapun, nah kita bisa cerita ke teman satu circle kita. Enaknya punya circle yang ketiga adalah mereka bisa menjadi support system. Nah, ini yang penting. Ketika kita punya circle dan mereka itu benar-benar suportif, itu bisa banget jadi support system kita. Jadi ketika misalnya kita ingin melakukan suatu, memulai sesuatu nih, misalnya aku pengen bikin bisnis, terus aku cerita ke temanku, aku pengen punya bisnis nih kayak gini, 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 gini. Nah, temanku ini suportif, dia jadi support sistemku. Oh iya Nada, apa bagus banget itu plan kamu. Kalau bisa nih, nanti itu plannya kayak gini, 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 gini. Nah, mereka supportnya itu apa bisa sebagai saran gitu. Jadi support itu sebenarnya macam-macam teman-teman. Jadi nggak cuma semangat ya semangat, tapi ada yang lebih ke action. Misalnya mereka bantu saran atau mereka bantu beli. Misalnya kita kalau kita mulai suatu bisnis itu mereka bakal beli produk kita. Itu salah satu cara mereka untuk support. Nah, ketika kita punya circle dan mereka menjadi support system kita akan merasa jauh lebih encourage, lebih ada rasa untuk semangat, ada rasa semangat untuk memulai, ada rasa semangat untuk menjalani hidup, basically. Jadi ketika misalnya kalian udah desperate gitu, udah kayak em, ngerasa nggak guna, nah itu adalah gunanya kalian punya support system. Mereka akan mensupport kita dan memberikan kita dorongan kalau misalnya kita tuh bisa gitu, kita tuh mampu dan kita tuh nggak sendirian. Kita punya orang-orang yang sayang sama kita punya orang-orang yang menyemangatin kita, dan tentunya dengan begitu kita akan merasa bahwa hidup kita tuh nggak akan hampa. Nah, itu enaknya punya circle teman-teman. Tapi selain itu juga ada nih beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika kita punya circle. Dan justru harus diantisipasi nih biar circle pertemanan kita itu cenderung positif dan nggak toksik. Nah, apa sih nggak enaknya ketika kita punya circle? Yang pertama adalah adanya dominasi satu atau beberapa orang dalam circle tersebut. Nah, misalnya nih kita punya circle terus ada orang, ada 5 orang. Nah, sebut saja A dan B. Nah, A dan B ini mereka yang mendominasi circle. Misalnya mereka selalu nge-lead keputusan dalam satu circle tersebut tanpa ada musyawarah atau nggak pakai diskusi dulu dengan teman-teman circle yang lain. Atau mereka cenderung ingin didengerin aja. Jadi misalnya mereka ketika mereka cerita itu mereka tuh harus didengerin gitu loh sama kita. Tapi giliran kita yang cerita, mereka nggak mau dengerin. Sebel nggak sih kalau saya kayak gitu? Jadi orang-orang yang seperti itu tuh biasanya mereka mendominasi lingkaran pertemanan kita. Dan itu harus dihindari teman-teman. Karena dengan berperilaku seperti itu menunjukkan bahwa kita tuh nggak bisa menghargai orang lain. Kita tuh cuma pengen dihargai, tapi kita nggak mau menghargai orang lain. Nah, sifat itu sebaiknya harus dihindari ketika kita punya circle. Gak enaknya punya circle yang kedua adalah akan terjadi kompetisi. Nah, well, I saw it
quite often. Nada sering banget ngelihat ini, apalagi ketika kita tuh punya circle dan ada satu orang itu yang dia tuh menonjol banget di circle kita. Entah mungkin dia paling cantik atau paling kaya atau paling pinter atau menonjol gitu. Dan itu tuh dia sering kayak misalnya bukan apa ya, sering show off lah. Sering show off kalau misalnya dia tuh cantik, dia tuh pinter, dia tuh kaya. Nah, dengan begitu itu akan menjadikan suatu kompetisi di mana teman-teman yang lain, teman-teman circle yang lain itu bakal ngerasa insecure. Nah, jadi instead of termotivasi, ketika kita memiliki kompetisi, ketika ada suatu kompetisi dalam circle tersebut, itu akan menimbulkan insecurity, teman-teman. Misalnya nih, di circle cewek-cewek misalnya nih, I take it as an example. Misalnya ada teman kita tuh yang dia itu baru nyobain skincare. Dia habis nyoba skincare, terus habis itu dia nge-share nih pengalaman dia. Aku habis nyoba skincare ini loh, terus habis itu gini 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 gini, dampaknya kayak gini gini gini, terus muka aku kayak gini. Nah, ada satu orang lain yang dia itu merasa tersaingi, lalu kemudian dia langsung bilang kayak, ih, apa sih skincare gitu doang? Aku kemarin juga habis nyoba skincare yang kayak gini, dia lebih mahal, terus impact-nya juga lebih bagus daripada skincare yang kamu pakai dan lain-lain. Jadi kayak instead of sharing pengalaman, dia itu malah apa ya, menyaingi temennya yang lain gitu. Dan I think that it's not a good things to do. Karena ya seharusnya dalam suatu circle pertemanan itu harusnya kita sharing pengalaman, bukan saling menjatuhkan. Nah, jadi esensi dari memiliki circle adalah seperti itu, teman-teman. Nah, nggak usah terlalu kayak, nggak usah ngerasa kita tuh yang paling-paling gitu di circle kita, karena kita hakikatnya juga sama-sama belajar gitu. Ketika salah orang lain punya pengalaman yang kita nggak punya, itu tuh bakalan menjadi hal baik gitu. Jadi kita nggak perlu mengalaminya langsung, tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, dengan begitu kita bisa mengurangi rasa insecure ketika kita ada di dalam sebuah circle. Nah, terus yang terakhir, nggak enaknya punya circle adalah akan menimbulkan rasa dependent. Dalam artian kita akan bergantung dengan teman-teman yang ada di circle itu. Kita tuh bakalan ngerasa kalau misalnya kita tuh nggak bisa tanpa mereka. Kita akan ngerasa kalau teman kita tuh ya itu aja, mereka aja gitu. Yang which is I won't say that it is bad. Aku nggak akan ngejudge kalau itu nggak baik karena ya memang mungkin kadang orang butuh beberapa teman aja gitu. Tapi ketika kita udah ngerasa kita tuh dependent on someone, ketika kita ngerasa kita tuh terlalu bergantung kepada orang lain, dampaknya adalah ke diri kita sendiri. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Misalnya kita pengen hangout ke tempat ini, terus gara-gara teman circle kita nggak mau, akhirnya kita pindah nih ke tempat lain. Akan tetapi kita tuh masih pengen banget ke sini, tapi gara-gara teman kita nggak mau, ya udahlah nggak apa-apa. Nah, itu kan juga apa ya? Kita akan merasa kalau misalnya kita menjadi people pleaser gitu. Kita pengen bikin orang seneng, tapi kita sendiri siapa yang bikin kita seneng? Ya kan? Atau lagi temen Nada ada cerita nih. Jadi temen Nada itu punya circle, terus habis itu dia itu rencananya itu mereka itu pengen magang bareng, terus habis itu temannya Nada ini dia udah nemu tempat magang gitu, nemu tempat magang udah oke, terus di sharing akhirnya dia diskusi gitu sama teman satu circle-nya. Nah ternyata teman satu circle-nya ini dia nggak mau magang ke tempat itu dengan alasan tempatnya kurang bagus lah atau apalah inilah itulah. Akhirnya dia ikut nggak magang, dia nggak jadi magang di sana. Nah, kalau gitu siapa yang rugi? Ya pasti dirinya sendiri, karena setelah itu setelah dia nggak jadi magang, dia curhat kalau misalnya dia itu ngerasa nyesel gitu loh. Kok aku nggak jadi magang di situ sih? Padahal itu udah enak, udah oke. Kalau aku udah magang mungkin aku bisa lulus lebih cepet. Tapi karena dia kayak
bergantung atau memberatkan pilihannya kepada teman satu circle-nya, akhirnya dia nggak jadi magang dan sampai sekarang dia masih belum dapat tempat untuk magang. Nah, itu juga salah satu contoh ketika kita terlalu dependent on someone, especially teman satu circle kita, dan akhirnya kita jadi nggak bisa mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Nah, itu hal yang harus dihindari ya teman-teman ketika kita punya circle. Okay, overall, I think that having circle is good as long as we should remember those things gitu. Jadi sebenarnya punya circle itu nggak apa-apa. Aku justru ngerasa kalau misalnya punya circle itu bagus. Akan tetapi ketika circle kita itu udah mulai menunjukkan indikasi kalau circle-nya itu udah nggak sehat, udah toxic, well, you better fly solo. Terus juga ketika kita sendiri itu juga nggak akan membuat kita ngerasa sepi, kita nggak akan merasa dependent kan, kita juga nggak akan merasa ada orang yang menyayangi kita. Jadi kalau misalnya ditanya mau punya circle atau enggak, jawabannya adalah di hati kalian masing-masing. I hope that this discussion will be helpful for you. Semoga bermanfaat. And feel free to share your experience about having circle. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Dan don't forget to follow my social media and subscribe on my YouTube channel Talks with Nada. I think that's all. Thank you so much and see you in the next video. Bye.